memberikan kesan estetik, rapi, dan juga tidak mengganggu aktivitas yang berada di atas tanah atau di permukaan bumi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan saluran distribusi yang underground, tentunya jalan-jalan itu akan lebih rapi, kemudian juga dia tidak akan terganggu. Misalnya kalau sering kan kejadian kalau di sistem distribusi itu tiangnya roboh karena mungkin tertabrak oleh kendaraan, karena biasanya kan dipasang tiang-tiang tersebut di pinggir jalan. Kejadian-kejadian seperti ini menyebabkan gangguan pada sistem distribusi, mati lampu, kemudian juga kehandalan menjadi berkurang. Artinya lama jam padam itu menjadi lebih lama. Oleh karena itu maka digunakan yang underground ini. Kesannya lebih rapi, kemudian juga terbebas dari gangguan yang disebabkan oleh seperti tadi ya kecelakaan, tertabrak oleh kendaraan dan lain sebagainya. Jadi 80% di sini mendekati 80% katanya kan eh, kejadian mati lampu ataupun padam itu diakibatkan oleh sistem overhead ataupun yang saluran udara tadi. Makanya dengan adanya sistem underground ini akan lebih memberikan kehandalan yang lebih tinggi atau frekuensi pemadaman yang lebih kecil. Underground system design, jadi apa yang menjadi desain daripada sistem underground ini? Yang pertama sama seperti yang saluran udara juga ada radial, di mana eh, setiap trafo itu disuplai oleh satu sumber. Jadi kalau ini ada gambarnya, ini sistem radial yang di atas ini. Ini sistem radial. Kalau kita lihat di sini sumbernya, sumber ini dari gardu induk ya, dari gardu induk, kemudian masuk ke saluran, kemudian masing-masing ada trafo-trafonya, trafo distribusi satu, 2, 3, dan 4. Dan dia akan radial ini akan padam kalau sumber utamanya ini padam. Kemudian ada juga yang sistem loop. Loop ini dicatu ataupun disuplai oleh dua sumber. Yang pertama sumber source satu atau source one, kemudian ada source two. Jadi kalau salah satu source itu mengalami gangguan padam misalnya di pemutus tenaga ini, maka dia masih bisa dilayani oleh source 2. Walaupun tentunya kapasitasnya jadi berkurang ya, karena dia dilayani oleh satu sumber saja. Dan kalau dua-duanya padam, atau bukan, source 2 yang padam, maka source 1 bisa melayani. Tapi kalau dua-duanya padam, tentunya barulah dia akan mengalami pemadam secara total. Ini eh, yang sistem loop. Jadi ada perbedaannya sudah bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami, ditanyakan sistem loop sama radial. Kebanyakan yang ada di kita ini adalah sistem radial. Artinya kalau satu sumber itu padam atau dia hanya berasal dari satu arah saja, sumbernya satu arah saja, kalau dia padam maka jadi akan padamlah semuanya gitu. Radial system has a lowest initial cost. Jadi yang radial ini pasti memiliki sistem yang apa itu lebih murah harganya karena sistem loop yang di bawah ini tadi, yang gambar di bawah ini tadi, dia harus memasang kabel dari dua dua sumber. Nah, jadi ya, tentunya sistem penghantar yang dipasang itu akan lebih lebih banyak dan ini akan pasti lebih lebih mahal gitu. Itu saja. Kemudian kalau kita menggunakan underground cable dapat secara langsung ditanamkan di dalam tanah dengan lebih rendah biaya biayanya. Kenapa? Karena tidak butuh tiang, kemudian juga eh, peralatan-peralatannya juga.
Kan pemasangan tiang dan lain sebagainya itu juga membutuhkan biaya. Kemudian juga menghindari tadi yang eh, failure ataupun gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran udara. Tapi di apa di yang underground cable ini, cable may also be installed in conduit. Jadi dia harus dipasang di dalam bungkus atau pipa misalnya. Makanya sistem yang apa yang eh, underground ini dia pasti lebih mahal karena itu tadi, karena dia harus dibungkus dengan pipa, kemudian juga ada isolasi yang lebih tebal gitu kan. Jadi underground power cable memiliki tiga klasifikasi atau tiga ciri. Yang pertama biasanya low voltage, limited to 2 kVs, primarily used in section cable. Kemudian tegangannya jadi relatif rendah sampai 2 kV. Kemudian juga ada yang medium voltage, yaitu 2 sampai 46 kV pada distribusi. Kemudian ada yang high voltage di atas 46 kilovolt. Biasanya digunakan dari gardu induk menuju ke trafo. Walaupun kita yang punya ini kan kalau dari gardu induk ke trafo itu kan 20 kV kan. 20 kV. Kemudian konduktor. Jadi yang menjadi pusat perhatian kalau dalam sistem underground ini tentunya adalah konduktornya. Seperti yang saya katakan tadi, konduktornya itu dia berbeda. Berbeda. Kemudian dia juga dipasang pembungkus atau konduit untuk mengamankan bebannya. Jangan sampai karena kabelnya dipasang berdekatan kalau yang underground itu. Kemudian dibungkus juga dengan aluminium. Kemudian konduktornya berada di tengah-tengah. Ada itu gambarnya yang bisa kita lihat dari underground cable. Lihat gambar dari underground cable ini.
Jadi seperti ini gambarnya. Ini yang tiga inti. Jadi dia memiliki lapisan-lapisan. Ada lapisan kertas yang konduktornya itu yang warna kuning ini. Kemudian ada paper insulation. Kemudian ada di sini ada lead shield atau pembungkus lagi yang terbuat dari karet biasanya. Kemudian ada beddingnya lagi. Kemudian ada pembungkus aluminium. Baru yang terakhir adalah yang terbuat dari eh, isolasi kabel seperti biasa. Jadi ada beberapa lapisan yang membuat dia tentunya dengan panjang yang sangat panjang mengakibatkan dia harganya pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang eh, saluran udara. Ini yang menyebabkan seperti itu. Jadi dia ada juga tiga tipe eh, stranding namanya. Stranding itu penghantarnya itu jenis penghantar yang ada di dalamnya. Ada concentric round, jadi dia di tengah-tengah. Ada compressed round atau 97% of diameter concentric, jadi dia ada 97% dari semua diameter itu kabelnya. Kemudian ada compact round, dia 90 sampai 91%. Kemudian di sini dijelaskan juga cara instalasi apa itu pembuatannya, ya, nggak perlu kita bahas secara mendalam. Yang jelas bahwa eh, kabel ini dibuat dengan isolasi yang berlapis dan disesuaikan juga dengan di mana dia harus dipasang dan juga berapa tegangan yang akan digunakan pada kabel tersebut misalnya. Untuk kabel dengan eh, tegangan tinggi, dia memiliki isolasi yang lebih banyak dan lebih tebal. Kemudian juga ke konduktor atau kawat penghantar yang digunakan pada tegangan transmisi eh, biasanya atau kemungkinan memiliki exotic stranding. Stranding itu yang apa? Satu bentuk khusus ya untuk mengurangi tekanan tegangan. Karena kan kita tahu bahwa tegangan tinggi itu pasti antar kabel itu dengan jarak berdekatan seperti itu akan timbul medan listrik yang besar akan mengakibatkan isolasi itu memiliki tekanan medan listrik yang besar sehingga besar kemungkinan untuk terjadi kegagalan atau partial discharge misalnya. Kemudian juga kabel harus memiliki fleksibel, jadi tidak boleh terbuat dari bahan yang kaku sehingga eh, mengakibatkan susah untuk di apa diatur untuk posisi-posisi seperti belokan, tekukan dan lain sebagainya. Jadi harus terbuat dari yang lentur. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu, ketika PLN melakukan instalasi kabel bawah tanah yang digali-gali itu kabelnya biasanya ada selubung biasa warna merah. Itu dia bentuknya lentur, sangat lentur deh. Sehingga orang yang memasangnya di galian itu mudah untuk menariknya, membelokkannya, kemudian menggulungnya juga. Kemudian isolasi eh, agar supaya untuk dapat memasang kabel underground ini atau kabel bawah tanah ini, bentar ya.
Jadi untuk bahan isolasi, kabel bawah tanah itu memiliki isolasi yang seperti kita sebutkan tadi lebih tebal dan banyak. Kemudian untuk kalau tegangan rendah, for low voltage application, satu lapisan isolasi bisa dibuat di apa di penghantar itu. Jadi bisa hanya menggunakan satu lapisan isolasi saja. Ada juga dari PVC, ada juga HMWPI atau High Molecular Weight Polyethylene, ada juga dari Crosslink Polyethylene atau XLPE. Ini plastik ya, plastik yang sering kita gunakan biasanya di kantong-kantong plastik itu XLPE, tapi sedikit yang menggunakan ini. Karena mungkin kemampuan dia terhadap panas, plastik seperti ini tidak sekuat misalnya yang terbuat dari polyvinyl chloride misalnya atau PVC. Jadi itu bahan isolasi yang digunakannya. Kemudian juga itu tadi tahan dia terhadap panas. Kalau plastik SLPE ini kan kurang tahan, dia harus tahan sampai 90 derajat Celcius. Nah, kemungkinan dia tertanam dalam tanah dalam posisi yang panas sehingga tidak tidak terjadi pemuaian pada kabel tersebut. Kemudian medium and high voltage power cable pada tegangan menengah dan tegangan tinggi ada juga menggunakan power cable